Ya, untuk tampilan di monitornya sudah keluar ya. Pak. Ya, jadi kita ketemu lagi di minggu ini di hari Jumat untuk mata kuliah teknik pembakaran. Nah, di sini kita sedikit mengingatkan lagi atau merefresh lagi yang dulu pernah mengambil mata kuliah kimia dasar. Jadi pernah mendengar istilah senyawa ya, senyawa molekul. Di minggu ini kita coba untuk merefresh lagi apa yang dimaksud dengan molekul. Jadi kalau pada saat bahan bakar atau bahan bakar tersebut ingin di burning atau ingin dilakukan proses pembakaran, ada yang namanya molekul-molekul dari bahan bakar. Kemudian apa itu molekul? Molekul itu merupakan suatu kumpulan atau suatu agregat yang terdiri sedikitnya 2 atom. Jadi Anda bisa bayangkan kalau bahan bakarnya itu adalah bahan bakar cair atau bahan bakar gas atau bahan bakar padat. Berarti dia kalau terdiri dari 2 atom berarti ada unsur-unsur yang berbeda yang disatukan di dalam bahan bakar tersebut yang disebut dengan molekul dari bahan bakar tersebut. Lalu suatu molekul dapat mengandung atom dari unsur-unsur yang sama atau atom dari 2 atau lebih unsur yang bergabung dalam nilai perbandingan tertentu. Ilustrasinya seperti ini adalah ilustrasi dari molekul ya. Jadi kalau dilihat di bagian ini adalah molekulnya, gambaran dari molekul. Berarti molekul itu kumpulan dari atom. Yang dimaksud dengan atom ya ini. Jadi ada bulat-bulatan kecil. Ini adalah unsur atau zat yang paling kecil dari molekul tersebut. Ini adalah atom. Jadi ada atom itu
tergabung atau berkumpul atau menyatu di bagian molekul bahan bakar tersebut. Kemudian senyawa. Lalu apa bedanya senyawa dengan molekul ya? Kalau tadi ada kata molekul, kemudian kalau di sini ada senyawa. Jadi kalau senyawa itu adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah lagi menjadi unsur pembentukan dengan reaksi kimia tersebut. Nah, ini adalah senyawa. Berarti kalau Anda melihat reaksi pembakaran, berarti misalkan ada CO2 atau ada H2O atau ada apa C2H4 ya, itu merupakan senyawa ya. Jadi kalau ini sebagai contoh ya, contohnya H2O adalah sebuah senyawa yang terdiri dari dua atom. Jadi pertama ada atom hidrogen, kemudian atom oksigen. Jadi H2O senyawa yang terdiri dari dua atom hidrogen, dikatakan dua karena di sini ada disimbolkan dengan dua ya. Jadi ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Gambarannya atau ilustrasinya ya kurang lebihnya seperti ini. Berarti kalau ini warna putih itu adalah atom hidrogen, berarti dia ada dua ya. Jadi ada atom yang berwarna putih satu, mengartikan hidrogen, kemudian yang ini hidrogen, H2 dan O. O itu adalah oksigennya. Jadi oksigennya itu satu. Jadi karena dia bersatu ya, jadi bergabung, ada H2 dan oksigen, dia melakukan atau dijadikan senyawa. Lalu bagaimana dengan material yang lain? Kalau misalnya Anda pernah melihat atau membayangkan kalau dianalogikan dengan material yang lain, sebagai contoh, ini hanya contoh, material itu banyak ya, banyak sekali bagiannya atau jenisnya. Seperti material kuningan, superkonduktor, semikonduktor aluminium dianggap sebagai campuran atau alloy. Kenapa dikatakan campuran? Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dia disebut campuran ya untuk seperti aluminium, gallium arsenid dianggap sebagai campuran, atau kalau bahasa aslinya atau bahasa kimia ditulisnya sebagai alloy, bukan dikatakan sebagai senyawa. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena perbandingan tersebut harus tetap sifat kimianya atau alami, bukan perbandingan yang dibuat oleh manusia. Nah, yang dimaksud dengan campuran itu adalah yang dikondisikan atau dibuat oleh manusia ya. Artinya seperti aluminium, gallium arsenid ini adalah proses penggabungan oleh manusia, bukan terjadi secara natural. Yang dimaksud natural itu atau terjadi secara alami. Beda halnya dengan H2O. H2O itu air ya kalau ininya ya, H2O ya. Nah, air atau water bahasa Inggrisnya itu ya itu terjadi secara natural atau secara alami yang ada di alam semesta, di semesta. Jadi H2O itu terbentuk secara secara alamiah atau secara naturalnya. Makanya dikatakan sebagai senyawa. Tetapi kalau misalkan itu sudah dimodifikasi atau dicampurkan secara reaksi kimia dengan treatment tertentu, dia masuk ke dalam kategori sebagai campuran atau yang disebut sebagai alloy. Lalu bagaimana ciri-ciri membedakan senyawa? Jadi ada kata senyawa,
senyawa itu ya contohnya tadi seperti air H2O dengan campuran. Campuran ini adalah proses reaksi kimia yang sudah dilakukan atau yang dikerjakan oleh manusia. Jadi atau orang mencampurkan senyawa-senyawa tersebut sehingga menjadi campuran. Lalu rumus kimia memberikan perbandingan atom dalam jumlah zat dan jumlah atom dan molekul tunggalnya. Nah, nanti Anda bisa lihat ya, ini ada salah satu ini sebagai contohnya, ini adalah bahan bakar. Bahan bakarnya C2H4. Rumus kimianya dituliskan etena ya, etena C2H4. Tapi bukan dituliskan sebagai CH2 karena bahan bakar tersebut akan bereaksi dengan baik ketika dia digabungkan antara atom karbon dengan atom hidrogennya, itu kondisinya harus dua karbon dengan 4 atom hidrogen. Tetapi kalau misalnya kondisikan seperti ini, dia kurang baik. Jadi artinya bahan bakar tersebut akan proses pencampurannya atau kimianya atau kondisinya itu akan lebih baik ketika dibuat ke dalam C2H4, 2 karbon, 4 hidrogen. Jadi kalau dibayangkan ya, Anda membayangkannya ya seperti ini aja. Jadi di sini ada unsur C, jadi ada karbon, berarti ada 2C, 2 karbon, simbolnya simbol C, jadi lalu dikelilingi oleh 4 hidrogen. Jadi 4 hidrogen yang mengikat ya. Jadi 1 2 3 4. Kemudian ada C lagi 1 2 3 4 hidrogen. Nah, itu adalah rumus kimia untuk etena ya, atau tulisannya C2H4. Kemudian rumus kimia tidak menyebutkan apakah senyawa tersebut terdiri atas molekul atau bukan. Contohnya NaCl. NaCl itu natrium klorida atau sebagai garam dapur ya. Kalau garam dapur atau garam memasak itu adalah NaCl dengan senyawa ionik yang terkandung di dalamnya. Kemudian senyawa dapat dalam bentuk berwujud ya, artinya senyawa yang dikatakan senyawa itu bisa dalam berupa fase cair dan juga bisa berupa fase uap. Nah, ini adalah yang tadi ya, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Ini H2O. H2O ini adalah masuk ke dalam kategori senyawa karena dia terbentuk secara alami ya, atau secara natural, atau secara alamnya sudah ada ya, air itu adalah rumus kimianya H2O. Kemudian kondisi H2O tersebut bisa dalam bentuk atau wujudnya adalah beberapa fase. Ada yang kalau misalkan kondisinya itu suhunya tidak terlalu tinggi, misalkan suhu di bawah 100 Celcius, ya dia masih dalam berbentuk cair. Tapi kalau misalkan kondisinya itu sudah memiliki temperatur yang tinggi, maka fasenya akan berubah. Yang awalnya cair berubah menjadi uap atau berubah menjadi gas. Kemudian kalau suhunya di bawah atau suhunya di bawah titik didih dari senyawa tersebut, jadi senyawa tersebut titik didihnya berapa ya, dia akan membeku. Nah, inilah yang dimaksud dengan senyawa dapat wujud dalam beberapa fase. Artinya fase itu dalam beberapa keadaan atau dalam beberapa wujudnya, bisa berwujud fase padat,
cair maupun dalam fase gas yang dipengaruhi oleh temperatur yang memberikan pengaruh terhadap senyawa tersebut. Yang tadi yang diceritakan ya senyawanya itu ya senyawa bisa fase padat dipengaruhi oleh temperatur. Kalau titik gidihnya atau titik bekunya di bawah senyawa tersebut, maka senyawa tersebut akan berubah menjadi padatan atau menjadi solid. Kemudian untuk cair ya kondisinya bisa diketahui dari senyawa tersebut dia mencair atau dalam bentuk cairan dalam temperatur berapa atau dalam kondisi nilai temperatur berapa dia akan berubah lagi menjadi kondisi berbentuk gas atau berbentuk uap. Selanjutnya adalah semua senyawa akan terurai menjadi senyawa yang lebih kecil atau atom individual bila dipanaskan sampai suhu tertentu yang disebut dengan suhu penguraian. Nah, jadi poin yang utama di sini senyawa dari misalkan bahan bakar cair ya, BBM bahan bakar cair, katakanlah misalnya bensin premium Pertamax atau Pertalite atau bahan bakar diesel itu dipengaruhi oleh temperatur. Jadi ketika suhunya tinggi maka bahan bakar tersebut bisa berubah menjadi fase gas. Kemudian kalau dalam kondisi yang cukup dingin atau suhu temperatur yang lebih rendah, dia bisa menjadi berbentuk fase padat. Nah, ini yang perlu diketahui, yang perlu dipahami dari properties bahan bakar tersebut. Jadi bahan bakar ini dapat bisa berfungsi atau bisa bekerja dengan baik ketika terjadi pada proses pembakaran itu pada suhu atau pada temperatur berapa. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Jadi pada saat Anda mendesain atau merancang suatu desain penelitian atau eksperimental setup yang berhubungan dengan pembakaran, combustion, yang bahan bakarnya itu berupa cairan ya. Yang perlu diketahui adalah bahan bakar tersebut dia kondisinya itu untuk kondisi solid, kondisi cair dan kondisi gas pada temperatur keberapa. Nah, kenapa hal itu perlu dipelajari atau diketahui ya karena dengan berubahnya fase atau berubahnya wujud dari bahan bakar tersebut akan memberikan pengaruh atau efek yang berbeda terhadap performa pembakaran. Jadi yang dilakukan adalah mengetahui karakteristik dari bahan bakar yang dipergunakan tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, jadi nanti mengenai molekul atau senyawa, apa perbedaan antara molekul dengan kompon, nanti Anda bisa melihat atau menonton ilustrasi dari YouTube ya. Jadi di YouTube itu ketika Anda ketikkan apa sih definisi dari molekul, definisi dari senyawa, apa definisi dari kompon itu banyak sekali penjelasan atau yang menjelaskan ilustrasinya di video-video yang ditampilkan.
English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my What is the difference between an atom and a molecule? So take a look at these three substances: helium, hydrogen gas, and H2O. Which of these substances are composed of atoms and which ones are composed of molecules? Helium is composed of atoms. Each particle of helium is made up of one atom of helium. A particle of hydrogen gas is a molecule. One particle contains two atoms. A molecule is basically a particle with multiple atoms. Water is a molecule. You have an oxygen atom and two hydrogen atoms. So at the center, this is the larger oxygen atom, and then these are the two hydrogen atoms. So a molecule is basically a particle with many atoms. It could be made up of the same type of atom or different types of atoms. Helium is considered to be a pure element. It's made up of only one type of atom. Hydrogen gas is also a pure element. Water is not a pure element because water has two different types of hydrogen atoms. I mean, just atoms in general. It's composed of hydrogen and oxygen atoms. So water is not a pure element. But H2 and H2O are considered to be molecules. So let's work on some more examples. For each of these substances, determine if it's composed of atoms or molecules, and also determine if it's a pure element or if it's a compound. Let's start with O2. Is it composed of atoms or molecules? One particle of O2 contains two atoms, so it's a molecule since it contains multiple atoms. Now, because it only contains one type of atom, it's a pure element. The only type of atom that we have in O2 are oxygen atoms. Now, what about CO2? Would you consider a particle of CO2 as an atom or a molecule? Now, CO2 contains many atoms, so it's considered to be a Ya, oke baik. Jadi nanti saya skip atau saya skip aja videonya. Nanti Anda bisa lihat atau tonton di URL nanti saya kirimkan di kolom chat ya, di virtual chat Zoom. Nanti Anda bisa melihat di bagian itu apa perbedaan dari senyawa, molekul, kemudian dari atom. Nanti banyak sekali ilustrasi atau penjelasan yang bisa dipelajari atau dipahami dari video-video yang ada di YouTube tersebut. Kemudian selanjutnya di bagian berikutnya adalah saya akan masuk lagi ke slide ini ya, ke slide PPT-nya. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Jadi, ya, oke. Jadi kembali lagi ke sini ke slide-nya. Nah, ini tadi yang sudah diceritakan apa yang dimaksud dengan senyawa, campuran, kemudian ada molekul. Karena itu sangat berhubungan dengan
bahan bakar ya, bahan bakar ya apapun itu fasenya, dalam fase padat, fase cair maupun fase gas ya, bahan bakar itu ada rumus kimianya, yang rumus kimianya itu bisa diketahui berapa jumlah atom yang menjadi bahan bakar tersebut. Kemudian kita masuk aja langsung ke bagian ini yang tadi sudah di video ya, nanti Anda bisa cari di YouTube, molekul versus kompon. Jadi apa perbedaan antara molekul dengan kompon? Nanti ya tonton aja di videonya. Nah, ini adalah ini hanya sebagai ilustrasi atau yang menjelaskan spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin premium. Jadi kalau Anda pernah menggunakan bahan bakar bensin premium, spesifikasi atau karakteristik dari bahan bakar tersebut yang berasal dari bensin kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil pengujian atau hasil nilai dari bahan bakar tersebut. Jadi nah, ini ada lagi yang tadi diceritakan, kondisi fase dari bahan bakar tersebut. Jadi pada saat Anda menggunakan bahan bakar bensin dengan premium, itu titik didih yang dimiliki pada temperatur 205 ya, 205 derajat. Kemudian bensin tersebut bisa menguap pada temperatur 180. Fase-fase ini atau kondisi-kondisi ini yang perlu diketahui untuk bisa memperkirakan dari bahan bakar tersebut jika digunakan untuk engine tertentu. Jadi pada engine tertentu itu kita bisa mengetahui karakteristiknya dari tabel spesifikasi bahan bakar. Lalu bahan bakar bensin, untuk bensin premium ya kurang lebih seperti ini. Untuk karakteristiknya nanti bisa dilihat tampilannya seperti ini, untuk berapa kandungan timbal, kemudian batas minimum dan batas maksimum dari kandungan timbal yang ada di dalam bahan bakar bensin 88. Lalu untuk Pertamax ya tabelnya seperti ini. Nanti Anda bisa melihat atau mempelajari karakteristik dari spesifikasi Pertamax Plus untuk bahan bakar yang dipergunakan di kendaraan ya. Kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar Pertamax Plus atau Pertamax. Jadi nanti bisa dilihat hasilnya berapa nilai-nilai yang ditampilkan di sini. Terus apa kegunaannya atau fungsinya nanti bisa dilihat di bagian pengujian. Jadi kalau pada saat Anda melakukan perbandingan, misalkan kendaraan tersebut dipergunakan dengan bahan bakar Pertamax plus dengan bahan bakar katakanlah Pertalite. Jadi apa perbedaannya? Nanti bisa dilihat performanya dengan mengetahui karakteristik dari sifat bahan bakar beserta kandungan yang dimiliki oleh bahan bakar tersebut. Kemudian ini ada bensin 95, bahan bakar Pertamax, dan yang ini selanjutnya ada 91, spesifikasi bahan bakar minyak bensin untuk
91. Lalu bahan bakar minyak jenisnya itu adalah minyak tanah. Jadi yang digunakan untuk masak atau untuk memasak air atau untuk memasak makanan, yang alat masaknya masih konvensional ya. Kalau yang dulu masih menggunakan sumbu kompor yang bahan bakarnya adalah minyak tanah. Karakteristik dari bahan bakar tersebut ya kurang lebihnya ditampilkan seperti ini, seperti nilai densitasnya, titik asap, kemudian nilai jelaga dan destilasi dan seterusnya. Ini adalah batasan atau nilai-nilai yang dimiliki oleh spesifikasi dari bahan bakar minyak tersebut. Lalu biosolar. Biosolar ini merupakan bahan bakar yang umumnya itu adalah campuran ya. Jadi ada campuran dari minyak dicampurkan dengan biosolar. Jadi nilai polusi pembuangannya atau emisi gas buangnya itu akan lebih baik atau lebih mudah untuk diserap oleh lingkungan jika dibandingkan dengan bahan bakar yang solar itu adalah solar murni yang dari pengolahan minyak mentah. Nah, kalau di sini ada biosolar. Lalu ini minyak bakar solar yang tadi minyak solar murni ya. Karakteristiknya nanti bisa melihat di bagian ini berapa persen untuk kandungan abu, berapa persen untuk kandungan air, kemudian nilai titik nyala dari bahan bakar tersebut itu bisa dilihat di spesifikasi bahan bakar minyak solar. Ya, oke, baik. Jadi itu adalah gambaran atau yang penjelasan dari spesifikasi atau karakteristik dari bahan bakar minyak ya, BBM, bahan bakar minyak. Kenapa dikatakan BBM ya? Karena dia kondisinya dalam berbentuk cairan atau fase cair. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk presentasi tugas kelompoknya. Yang belum melakukan presentasi bisa melakukan share screen di layar. Kelompok berapa sekarang? Ya, saya Pak. Ini izin share screen ya Pak. Ya, share screen kemudian di record. Ya, udah di record Pak. Bentar Pak, saya ngabarin yang satu lagi ya Pak. Ya. Oke. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Di sini ada saya Teran Satrio dengan NIM 1810101 dan partner saya Samira Al-Zaitun dengan NIM 18103111012. Di sini jurnal yang kita ambil ada The Influence of Combustion Temperature on Alkali Content
of kettle menurut S. Nah, nih, jadi itu adalah pengaruh pembakaran terhadap kadar alkali Al-Rasawi. Sumber jurnalnya dari website Elsevier. Penulis jurnalnya ada Suguang Zua, Xinxiao Chen, ada Hayu Zhanga, sama Hongye Liu. Ya, mohon maaf untuk salah penyebutan namanya. Instansi asal penulis jurnalnya ada Department of Logistics Supporting Logistic University of Chinese People Armed Police Force. Ada dari Sansiki Laboratory of Safety and Durability of Concrete Structures, Sijin University. Ada Airport Engineering and Civil Aviation Flight College, Civil Aviation Flight University of China. Ya. Nama direview oleh Samir Al-Zaitun dan Terence Satrio. Nama fakultas, Fakultas Teknik. Nama Universitas UPN Veteran Jakarta. Ya, semester 7. Latar belakang dari penelitian ini adalah tujuan yang ingin dicapai, kandungan alkali yang dihasilkan akibat diberi perlakuan pembakaran 3 suhu yang berbeda, pengaruh kandungan CMA pada 3 variabel presentasi yang berbeda terhadap uji kekuatan bahan elongasi pada mortar, verifikasi eksperimental semakin tinggi CMA semakin besar probabilitas elongation,